mengikuti kajian saya. Terus saya tanya, apa yang menyebabkan kamu mau mendengarkan kajian saya? Ternyata karena dia begitu banyak mendapatkan penderitaan hidup. Nah, kesimpulannya, siapa yang mengantarkan kamu sehingga bisa mendengarkan kajian-kajian kesadaran? Dia baru sadar kalau dia tidak mengalami penderitaan hidup, dia juga tidak mungkin mendengarkan itu. Baru tersadar ternyata yang mengantarkan saya ke sini adalah sesuatu yang saya tolak habis-habisan selama ini. Makanya saya berani mengatakan bahwa Allah itu terkadang sering menunggu kita di tempat yang kita tidak suka. Cuman karena kita menolaknya, ya nggak jadi bertemu dia. Akibatnya apa? Kita akan berkelindan, terus menerus berada di situasi yang sama. Karena hukum alamnya sederhana, like attracts like. Yang serupa akan menarik yang serupa. Ya. Jadi frekuensi rendah tidak mungkin menarik frekuensi tinggi. Frekuensi rendah akan menarik frekuensi yang sama. Frekuensi tinggi akan menarik frekuensi yang lebih tinggi lagi. Makanya orang yang sudah berkelimpahan akan semakin berkelimpahan, orang yang kekurangan akan semakin kekurangan kalau dia tidak mau mengubah keadaannya. Jadi sebetulnya mengubah nasib itu bukan harus kerja keras. Tapi mengubah nasib itu adalah mengubah pikiran dan perasaan kita dengan keras. Ya. Jadi bukan harus bekerja keras. Banyak orang yang bekerja keras. Ya. Pergi pagi, pulang sore, maaf. Dia kerja di bangunan, kerja di sini, kerja di situ, ya. Hanya mencukupi untuk kehidupan hari itu. Bahkan kalau tidak bekerja sehari saja sudah repot, tekor. Sudah kerja keras bukan? Tetapi ternyata kerja keras yang semacam itu tidak mengubah nasib kita. Sepanjang kita tidak mengubah pikiran dan perasaan kita. Ternyata miskin berasal dari perasaan miskin. Ketika kita tidak memantaskan diri, bahkan kita sering membenci diri, mengejek diri, merendahkan diri, tidak memantaskan diri kita, ya sudah, bagaimana semesta bisa memantaskan diri kita kalau kita sendiri tidak memantaskan diri kita sendiri? Beli sepatu yang penting asal sepatu, ya asal jadinya, betul nggak? Iya. Beli sendal yang penting asal pakai sendal. Beli baju yang penting asal pakai baju. Bikin rumah yang penting asal bisa berteduh, ya namanya juga asal. Karena kita memantaskannya sebagai asal, maka kita juga akan diasalkan oleh semesta. Karena itu keinginanmu. Nah sekarang kita harus sadar bahwa sebetulnya semua kita ini punya akses yang sama kepada Allah. Semua kita ini diberi keleluasaan yang sama oleh Allah. Semua kita diberi kesempatan bahagia yang sama oleh Allah. Lah kenapa saya tidak seperti orang lain? Bukan salah Allah, tetapi kita tidak memantaskan diri kita. Itu masalah besar kita. Nah, saya kira kajian hari ini tepat untuk menjawab itu. Dan kenapa saya kok di kajian kemarin gak hadir? Kok saya malah hadir di kajian hari ini? Itu juga tidak ada potongan peristiwa yang kebetulan di semesta. Pasti yang kita dengar hari ini yang kita butuhkan. Itu istimewanya Allah. Jadi Allah itu selalu mengerti kebutuhan kita. Jadi kalau habis kajian ini kok gue banget, ya memang begitu. Tidak ada potongan peristiwa di semesta ini yang kebetulan, ya. Tidak ada, ya. Oleh karena itu mari kita sadari ya bahwa kajian ini ya memang untuk saya hari ini di sini sekarang, bukan untuk siapa-siapa. Oke, ya. Oleh karena itu kita bersyukur dulu. Kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mohon ridho dan berkahnya. Semoga kita diberikan kecerdasan yang melampaui pikiran untuk menangkap semua intuisi yang hadir kepada kita. Kita sapa sama Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi ketika baca Bismillahirrahmanirrahim itu pakai kesadaran. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Begitu bilang atas nama Allah, pantaskan kalau diri kita itu terhormat. Kan mewakili Allah. Pantaskan diri kita ini luar biasa. Karena kita datang ke sini diutus oleh Allah. Dikehendaki oleh Allah. Kelahiran saya penting. Kelahiran saya hebat, kelahiran saya luar biasa. Pantaskan diri kita. Maka tugas saya di semesta ini adalah membawa sifat-sifat Allah supaya nampak menjadi sifat-sifat saya. Itu namanya tahaluk bi ahlakillah. Itu yang tergantung dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kenapa Bismillahirrahmanirrahim dikasih sebagai judulnya Al-Quran? Karena rangkumannya Quran itu ya ada di situ. Jadi kalau kita sudah bisa mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim dengan benar, itu sudah mengamalkan keseluruhan isi Al-Quran. Kalau benar. Tapi kalau kita mengucapkan kalimat itu cuma basa-basi, maka ujung akhirnya basa-basi kan pasti basi. Semua basa-basi itu ujungnya basi pasti. Nah, makanya Bismillahirrahmanirrahim itu kan menjadi doa. Doa itu hurufnya 3. D-nya dinamis. O-nya optimis. A-nya aksi. Orang yang dinamis, optimis, disertai dengan aksi, ya pasti akan berbeda nasibnya dengan orang-orang yang statis, pesimis, dan malas. Paham maksud saya? Jadi doa itu bukan meminta. Karena saat kita meminta berarti kita sedang tidak memiliki yang kita minta. Berarti frekuensi kita kan negatif. Nah, frekuensi yang negatif akan menarik yang negatif lagi. Makanya doa itu adalah melepaskan energi positif yang dibentuk. Makanya ketika kita berdoa, kita harus optimis seakan-akan apa yang kita lepaskan, frekuensi itu sudah terjadi dalam kehidupan kita. Paham ya? Oke, baik. Itu sudah dikaji di kajian sebelumnya. Saya tidak mengulang-ulang. Jadi ada 3 jenis pikiran. Yang pertama, pikiran kuat. Nah, ciri orang yang pikirannya kuat, yang dia bahas di pikirannya itu selalu ide, gagasan yang konstruktif. Ide dan gagasan yang membangun. Kalau istilah anak sekolah sekarang itu ya, istilah akademis ya, pikiran yang pertama ini memiliki 2 kriteria. Yang pertama kritis, yang kedua kreatif. Nah, pikiran yang kritis itu tidak mau menerima sesuatu tanpa argumen. Jadi dia bertanggung jawab terhadap yang dipikirkannya. Yang kedua kreatif. Kreatif itu out of the box. Itu keluar dari pemikiran, patron-patron pemikiran kebanyakan orang. Dan ternyata untuk bisa hidup di abad 21, syaratnya ada 2 tentang pikiran. Yang pertama pikirannya harus kritis, yang kedua harus kreatif. Itu syarat hidup loh di abad 21. Dan orang yang tidak mau meningkatkan kualitas pikirannya sehingga menjadi kritis dan kreatif, itu tidak akan bisa hidup dengan layak di abad 21. Bayangkan sekarang ya, semua peran-peran manusia sebentar lagi akan digantikan oleh mesin yang namanya robot. Apabila AI sudah tahu ngerti ya? Ya, artificial intelligence. Jadi itu yang disebut dengan apa itu? Apa? Ya, kecerdasan permukaan.
Kalau itu sudah diizinkan oleh undang-undang, itu akan banyak sekali itu peran manusia itu digantikan oleh robot. Masih ingat ya dulu di bank, itu banyak sekali kan, petugas bank itu banyak sekali, mejanya banyak. Dan sekarang kalau kita pergi ke bank, itu customer service-nya itu kadang-kadang cuma satu aja. Kenapa? Ngambil uang lewat mesin, setor uang lewat mesin, transaksi semua sudah dilakukan via m-banking. Bahkan tidak usah pergi kemana-mana. Nah, kalau manusia tidak mau meningkatkan kualitas dirinya, jadi manusia harus lebih cerdas kan dari robot. Bahkan manusia harus lebih cerdas daripada komputer. Karena ini semua buatan. Tapi kalau kita terus-menerus membiarkan diri kita statis, pesimis, tidak ada aksi sama sekali untuk meningkatkan kualitas diri, bersiap-siaplah kita akan menjadi sampah kehidupan di ruang kehidupan ini. Jadi orang yang berpikiran kuat, yang dia bahas itu selalu ide, gagasan. Bagaimana menciptakan solusi untuk setiap permasalahan. Saya kira tidak mungkin tercipta mic ini kalau orang puas dengan suara yang tidak keras. Betul nggak? Jadi kalau ada orang pidato suaranya tidak sampai ke sana, kemudian merasa puas dengan itu, maka tidak tercipta mic ini. Dan mic ini tidak bisa berdiri sendiri karena harus ada amplifier. Ya, amplifier, sesuatu yang bisa mengalihkan, sesuatu yang bisa meningkatkan sehingga suara saya yang lemah ini bisa diamplifikasi, bisa ditingkatkan berkali-kali sehingga suara saya menjadi terdengar kemana-mana. Kan semua orang yang menciptakan suatu temuan itu berdasarkan masalah. Nah, banyak sekali orang yang tidak peduli dengan masalah lingkungannya, sehingga tidak ada ide atau gagasan untuk menyelesaikan masalah. Nah, ciri orang yang pikirannya kuat, maka dia selalu yang dia pikirkan itu adalah ide, gagasan yang bisa menyelesaikan masalah. Banyak gak masalah di rumah kita? Banyak kan? Ya. Tahu gak sumbernya masalah? Kita mengira bahwa masalah kita adalah peristiwa yang terjadi. Padahal masalah kita yang sebenarnya adalah respon kita, tanggapan kita terhadap peristiwa yang terjadi. Jadi sebetulnya masalah bukan peristiwanya. Masalah itu adanya di sini. Saya selama ini juga pernah mengalami begitu. Saya pikir masalah itu di luar diri saya. Ternyata masalah besarnya bukan di luar diri saya. Masalahnya adalah saya sendiri. Respon saya terhadap masalah, itu masalah besarnya. Kalau orang yang berpikiran kuat, dia akan mencari solusi. Bagaimana supaya respon saya, tanggapan saya terhadap apapun yang terjadi tidak menimbulkan masalah. Ada orang menghina kita yang kesadarannya tinggi, responnya beda dengan yang kesadarannya rendah. Yang kesadaran rendah pasti merasa terhina, merasa sebagai korban. Betul nggak? Iya. Ruwet kan jadinya pikiran. Tambah lagi, ya, lapor sana, lapor sini, pencemaran nama baik. Tambah sibuk ngurusin yang nggak penting. Tapi orang yang berkesadaran langsung dia pikir, oh, dia dihadirkan dalam kehidupan saya bukan kebetulan. Dia menyakiti saya supaya saya belajar. Digitukan tuh sakit. Maka saya tidak boleh memperlakukan itu pada orang lain. Kan jadi solusi. Tidak ada masalah. Karena respon terhadap peristiwanya bagus. Nih saya kasih tahu. Sebetulnya masalah kita semua hari ini bukan peristiwa yang terjadi. Tapi respon kita terhadap peristiwa. Karena kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan. Maaf ya. Pasangan kita selingkuh. Nah, yang kesadaran rendah nih, yang kesadaran rendah, wah pasti curhat sana, curhat sini. Betul nggak? Terus menceritakan keburukan itu, ya tambah buruk. Like attracts like, yang serupa menarik yang serupa. Tapi orang yang konstruktif pikirannya kuat, dia langsung berpikir, kayaknya ada yang salah dengan kehidupan saya. Ada yang harus saya ubah kayaknya dengan kehidupan saya.
Jadi bukan menyalahkan orang lain, tetapi langsung reflektif kepada diri. Bersikap bijaksana, lalu mengubah dirinya menjadi lebih baik. Itu. Kira-kira masuk gak pada kategori pikiran kuat? Masuk? Wah, alhamdulillah. Hebat berarti. Tapi yang ngangguk cuma beberapa aja nih saya lihat. Nah, yang kedua, pikiran umum, pikiran rata-rata, pikiran kebanyakan orang. Nah, orang yang pikirannya rata-rata, pikirannya biasa, tidak ada istimewanya. Ciri orang ini itu kemana-mana yang dia bahas itu hanya peristiwa atau kejadian. Jadi dia fokus pada peristiwanya, dia fokus pada kejadiannya, dan itu diulang-ulang, direpetisi. Bukan sekedar itu kejadian masuk di alam bawah sadar, akan masuk long term memory. Tetapi kejadian itu juga mempengaruhi orang lain berpikiran buruk. Hati-hati nih, kalau curhat. Kalau curhat pada orang yang tidak tepat, malah justru ya kita punya masalah, kemudian kita bicara pada 10 orang. Maka yang 10 orang akan memperkokoh masalah kita. Karena dia berpikiran tentang masalah kita. Tetapi selama ini kita tidak sadar, dikira curhat itu menjadi lega begitu? Tidak, kita sedang menarik semua yang sama berlipat-lipat ke dalam masalah kita. Tambah masalah. Nah, orang yang berpikiran rata-rata itu senangnya membahas peristiwa, membahas kejadian. Apa saja dibicarakan. Hujan besar dibicarakan. Kemarau panjang dibicarakan. Dia senang dengan peristiwa, dia senang dengan kejadian, tapi tidak ngasih solusi apa-apa. Panas, kering, cuma dikeluhkan aja. Tidak mencari solusi. Misalnya, kalau orang yang berpikiran kuat, ini kenapa ya, kok panas panjang begini? Wah, cari artikel. Wah, ini namanya El Nino. Kenapa El Nino? Karena di atas laut, udara menjadi menghangat. Akibatnya terjadi badai. Akibatnya ya kekeringan terjadi di mana-mana. Akibatnya ya kekeringan menjadi panjang. Apa penyebabnya? Wah, ternyata penyebabnya karena efek pemanasan global. Ah, dari mana pemanasan global itu? Oh, ternyata akibat sampah yang luar biasa produksinya. Sehingga dia akan berpikir bagaimana mengatasi ini. Nah, ini orang berpikiran kuat. Kalau orang yang berpikiran lemah, ya lebih parah lagi. Orang yang berpikiran lemah, yang dibahas tuh orang lain aja. Gemar membahas orang lain. Itu. Orang lain beda dengan dirinya, dibahas. Ketemu aja belum pernah. Disalah-salahkan itu. Itu orang yang berpikiran lemah. Dan bahayanya kalau orang berpikiran lemah, ya, bicara di publik menjadi tidak bijaksana. Nah, jadi orang yang berpikiran kuat, yang dibicarakan itu selalu ide, gagasan yang konstruktif, berbasis pada solusi. Orang yang berpikiran rata-rata senang membahas peristiwa. Pokoknya kalau udah cerita peristiwa, kejadian seneng banget. Walaupun tidak ada solusi. Nah, orang yang berpikiran lemah lebih parah lagi. Yang dibicarakan orang lain aja. Dan orang yang berpikiran lemah ini biasanya satu cirinya gampang menyesali keadaan. Yang kedua, sulit sekali untuk memperbaiki diri. Karena dia pikir yang harus diperbaiki selalu orang lain. Kesalahan orang lain itu, aduh, sekecil apapun, detil sekali kalau bicara. Tapi kesalahan dirinya tidak pernah tahu. Paham ya? Nah, orang yang berpikiran lemah nih, kalau selesai sholat, bukan mikirkan sholat saya ini berdampak enggak ke dalam kehidupan saya. Bukan. Yang dipikirkan orang lain yang enggak sholat. Orang yang berpikiran lemah kalau habis ngaji nih baca Quran, bukan mikir, saya baca Quran berlembar-lembar dapat pesan apa.
Dapat hidayah apa? Apa yang bisa saya ubah untuk kehidupan saya? Kan surat Quran itu makanya oleh Allah lewat Nabi Muhammad diberi nama juga surat. Saya membaca dari semua kitab suci, ya pakai surat itu cuma Quran. Kan ada QS, betul nggak? Quran surat Al-Baqarah ayat 1, Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Itu surat loh. Yang namanya surat itu pasti ada pesan. Nah pesannya udah nyampe enggak? Saya khawatir kalau orang yang berpikiran lemah habis baca Quran, bukan mikir apa pesan Allah lewat yang dibaca. Lalu apa perubahan yang bisa terjadi pada diri saya? Malah mulai membicarakan orang lain yang enggak baca Quran. Padahal orang lain juga baca Quran, cuma nggak pakai speaker. Karena kalau orang yang menyimak ketika membaca, dia tidak penting orang lain mendengar yang dia baca. Karena fungsi dari membaca itu kan menyimak. Menyimak itu kan bukan buat orang lain, kan buat diri sendiri. Yang lucu itu, ya kita kalau baca harus pakai speaker. Sementara kita sendiri yang baca nggak ngerti, apalagi orang lain yang denger. Betul nggak? Coba kembalikan lagi, membaca itu kan menyimak. Menyimak itu untuk diri sendiri. Pesan apa yang harus saya simak kan itu. Jadi lebih banyak mikir daripada mengeluarkan suara keras-keras kan begitu. Tapi kalian makan kalau nggak pakai speaker nggak mau baca Quran. Padahal tujuan membaca itu memahami. Betul nggak? Supaya kita mendapatkan pesan suratnya. Gitu, paham ya? Ketika baca alif lam mim, berhenti dulu. Apa pesannya? Renungkan. Jangan dulu baca yang selanjutnya. Baru zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Eren. Apa pesannya? Ini surat ini pesannya apa buat saya? Jangan diteruskan dulu kalau belum mengerti. Gitu nggak kalau baca? Berarti berpikiran kuat, rata-rata atau lemah. Nah, orang yang berpikir lemah itu kalau ada peristiwa yang terjadi, yang disalahkan pasti orang lain. Jadi kalau mau dipresentasi ini ya di dunia ini, kira-kira banyakkan orang berpikiran kuat, rata-rata atau lemah? Jadi pantas kalau judul ini dibicarakan di sini, betul nggak? Karena yang lemah lebih banyak. Nah, kalau pikiran itu dipandang sebagai energi, vibrasi, frekuensi, berarti kalau pikiran lemah, yang ditarik oleh pikiran yang lemah. Maka itulah sumber penderitaan. Ini pentingnya kita mengetahui. Jadi harusnya ya belajar agama meningkatkan kualitas pikiran kita menjadi kuat. Yang dibicarakan tuh ide, gagasan-gagasan yang besar. Makanya orang yang berpikiran kuat, yang dipikirkan oleh dia gagasan-gagasan yang besar. Contoh, gagasan besar begini. Ya. Sederhana saja. Semua agama kan mengajarkan kebaikan. Betul nggak? Tetapi ada persoalan, kenapa tidak semua orang yang tekun menjalankan agama kok tidak gemar melakukan kebaikan. Lalu dia berpikir, di mana nih masalahnya? Nah, gagasan besar yang dikeluarkan. Bangsa kita ini bangsa yang beragam. Beragam segalanya, beragam keyakinannya, beragam sukunya, beragam budayanya, beragam adat istiadatnya, beragam. Bahkan bahasa daerah di Indonesia ini konon katanya tidak kurang dari 715 bahasa. Tidak ada satu bangsa di dunia yang punya keragaman bahasa sebesar itu. Orang yang berpikiran kuat, pasti dia akan memikirkan bagaimana merawat persatuan dan kesatuan. Bagaimana merawat supaya tidak ada bentrok keyakinan. Bagaimana merawat supaya tidak ada bentrok kebudayaan. Bagaimana merawat supaya setiap orang bisa menerima keberagaman. Nah, orang-orang yang berpikiran kuat akan berpikir bagaimana merawat persatuan dan kesatuan.
Kira-kira Bapak Ibu termasuk itu? Kalau ada selintas aja, saya ingin berkontribusi menjaga bangsa yang hebat ini, bangsa yang besar ini. Jangan sampai bangsa ini terpecah belah oleh isu-isu yang tidak penting. Nah, itu saja sudah masuk berpikiran kuat. Nah, jadi harusnya belajar spiritual, belajar agama itu membuat kita semua memiliki pikiran yang hebat, pikiran yang kuat. Oke, kalau gitu pakai ayat ya, biar ngerti. Dalam Quran surat Al-Fatir, ya surat Al-Fatir itu surat ke-35 ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wahum yastorikhuna fiha. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Jadi mereka ini berteriaknya di mana? Di dalam neraka. Apa teriakannya? Rabbana akhrijna. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Dari mana? Dari neraka. Na'mal solihan ghairal ladzina kunna na'mal. Kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Kalimatnya bagus ya. Coba perhatikan. Nah, ini membaca namanya. Jadi nggak usah keras-keras ya. Yang penting ngerti. Bahkan menyimak itu yang bagus kan dalam hati. Coba kalian baca koran keras-keras? Kan enggak. Sambil nyeruput kopi, diam aja. Tetapi semua informasi yang ada di koran